Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nursabila. Saya Naili Sulfa Mufazah. Saya Ailsa Alima Fadila. Saya Dina Nur Aini. Saya dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan kasus pertama, dalam proses pencernaan yang ada dalam tubuh kita terjadi dalam kondisi tidak sadar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sistem pencernaan jauh lebih pintar dibandingkan yang kita kira. Sistem pencernaan disebut sebagai otak kedua karena terdapat sistem saraf yang terletak di usus atau sistem saraf enterik. Terdiri dari 200 hingga 600 juta sel saraf yang dapat mengontrol seluruh sistem pencernaan mulai dari kerongkongan hingga anus, serta mengatur seberapa sering dan kuat otot pada saluran cerna bekerja. Sistem saraf enterik dapat beroperasi secara mandiri tanpa masukan dari sistem saraf pusat kita, meskipun mereka tetap berkomunikasi secara teratur. Berdasarkan kasus 2, mengapa otot dapat menggerakkan tulang? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Saat otot bergerak, maka akan membuat tulang bergerak. Sistem gerak kerja otot yang paling utama adalah kontraksi dan relaksasi. Otot yang berkontraksi dapat menyebabkan tulang tertarik. Akibat dari kerja otot tersebut, maka posisi tulang dapat menghasilkan suatu gerakan. Akan membacakan kasus 3. Jawabannya, kasus di atas berkaitan dengan jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun oleh kumpulan sel saraf yang disebut neuron. Neuron merupakan kesatuan fungsional dari sistem saraf yang memiliki konduktivitas atau kemampuan menghantar impuls sehingga terjadi komunikasi antara reseptor dan efektor. Berdasarkan fungsinya ada 3 macam neuron, yaitu 1. Saraf sensorik, 2. Saraf interneuron, dan yang ketiga saraf motorik. Apa sih yang dimaksud 3 saraf tersebut? Yang pertama, saraf sensorik adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera penerima rangsang menuju sistem saraf pusat. Yang kedua, saraf interneuron adalah saraf penghubung antar saraf atau konektor dan saraf sensorik dengan saraf motorik atau adjustor. Yang ketiga, saraf motorik, saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau otot penanggung rangsang. Kasus selanjutnya yaitu kasus 4. Saat kita sedang santai, tiba-tiba ada yang menepuk. Respon kita secara mendadak melakukan gerakan spontanitas tanpa disadari. Jelaskan mengapa itu bisa terjadi. Gerakan spontanitas merupakan respon tubuh saat ada stimulasi atau rangsangan yang diterima oleh saraf. Ini merupakan cara tubuh menyampaikan informasi secara tak sadar. Stimulasi atau rangsangan yang diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensorik. Lalu neuron sensorik akan memberikan informasi ke otak. Kasus 5. Jawabannya adalah semua saling berhubungan, mulai dari sistem pencernaan yang mencerna makanan dan menyerap nutrisinya kemudian ditransport ke seluruh sel tubuh dengan bantuan sistem transportasi. Untuk melakukan respirasi sel dan mengubah nutrisi tentunya diperlukan oksigen. Oksigen ini masuk ke tubuh melalui mekanisme sistem transportasi. Setelah metabolisme tersebut dalam tubuh selesai, saatnya membuang zat sisa metabolisme yang dibantu oleh mekanisme sistem ekskresi yang berkoordinasi dengan sistem transportasi.